A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah kabar Ibu baik juga. Apakah kamu sudah meminta izin dengan gurumu sebelumnya ke sini? Sudah, Ibu. Berapa lama waktu yang kamu punya untuk kegiatan konseling kita hari ini? Sekitar 30 menit, Bu. Baiklah, jadi kegiatan konseling kita pada hari ini akan berjalan selama 30 menit ya. Dalam konseling ini kita dalam konseling ini Ibu tuh minta kamu aktif memberikan informasi terkait permasalahan yang kamu hadapi ini kepada Ibu supaya Ibu bisa membantu kamu menyelesaikan masalahmu. Lalu nanti jika Ibu memberikan tugas, kamu harus siap ya ngerjainnya bagaimana. Apa kamu setuju? Tugasnya tidak terlalu berat kan, Bu? Tidak, tugasnya mudah kok. Baik, saya setuju. Baguslah. Untuk kegiatan konseling kita ke depannya akan berjalan selama 4 pertemuan terhitung mulai hari ini. Apakah setiap hari, Bu? Tidak, pertemuannya kita akan agendakan selama sekali dalam seminggu. Jadi seminggu sekali gitu. Bagaimana? Saya tidak keberatan. Bagus. Apa namanya? Untuk kegiatan kita hari ini, Ibu mau kamu menceritakan masalahmu kepada Ibu sehingga kita bisa menetapkan tujuan awal untuk sesi konseling ini. Baik, Bu. Sepertinya kamu sudah mulai paham ya dengan konseling kita ini. Kalau begitu, apa kamu sudah siap? Siap, Bu. Bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan ceritamu terlebih dahulu? Begini, Bu, orang tua saya itu jarang memperhatikan saya. Mereka lebih peduli terhadap adik saya. Saya juga ingin diperhatikan seperti adik saya, Bu. Lalu, Mereka selalu membanding-bandingkan saya dengan adik saya, karena adik saya pintar. Saya cukup tahu diri dengan kemampuan saya, tapi saya tidak tahan, Bu. Makanya saya mencari perhatian mereka dengan menjadi nakal. Saya ingin mereka juga memperhatikan saya dengan baik. kenakalan apa yang biasa kamu lakukan? Saya sering merokok, jarang masuk ke kelas, saya juga pernah berkelahi. Apa kamu melakukan itu semua semata-mata agar mendapatkan perhatian orang tua kamu? Benar, Bu, saya ingin mereka sadar bahwa saya juga ingin diperhatikan. Saya capek mendengar mereka yang selalu membanding-bandingkan saya dengan adik saya. Apa caramu itu berhasil untuk mendapatkan perhatian orang tua kamu? Pernah sekali ketika saya pertama kalinya ketahuan bolos. Wali kelas saya langsung memberikan surat panggilan untuk orang tua saya, dan setelah itu mereka sedikit memperhatikan saya. Jadi saya berpikir bahwa mereka akan memberikan seluruh perhatiannya kepada saya jika saya bertingkah nakal. Apakah cara itu berhasil untuk selamanya? Tidak, Bu. Hanya pada saat itu mereka memberikan perhatiannya. Saat saya nakal lagi, mereka malah marahin saya dan mengabaikan saya. Hal itu membuat saya marah dan akan tetap menjadi seperti ini. Maksudnya setiap maksudnya tetap seperti ini itu apa? Saya akan tetap menjadi nakal. Jadi kamu akan tetap menjadi nakal. Saya pikir saya tidak punya pilihan lain. Jadi kamu juga akan tetap tidak mendapatkan perhatian orang tuamu. Apakah pilihan seperti ini yang kamu inginkan? Tidak seperti itu, saya hanya bingung bagaimana cara saya agar orang tua saya mau membagi perhatiannya terhadap saya.
Jadi hal yang saya tangkap di sini ya, kamu ini ingin memperbaiki perilakumu agar mendapatkan perhatian orang tuamu. Benar seperti itu. Baiklah, seperti itu. Sekarang saya mau memberikan kamu tugas rumah. Tugas rumah? Iya, saya mau kamu ngisi lembaran ini ya. Hanya ini? Iya, hanya ini. Baiklah, saya hanya perlu menuliskannya dan mengumpulkan pada ibu di pertemuan selanjutnya ya? Benar sekali. Baiklah, saya akan mengerjakannya segera. Ya, waktu kita akan selesai ya di pertemuan ini. Kapan selanjutnya kamu punya waktu untuk ketemu sama ibu? Bagaimana jika kita tetapkan di hari yang sama saja tiap minggunya, Bu? Jika itu tidak masalah, boleh. Baiklah, itu tidak masalah. Oke, apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Saya kira cukup, sudah mau masuk mata pelajaran yang lain juga. Oke, baiklah. Sekarang silakan kamu kembali ya ke kelas dan selamat belajar. Terima kasih, Bu. Permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, Ibu baik-baik aja. Sekarang adalah pertemuan kedua kita ya. Benar, Bu. Pertemuan kita sebelumnya kita membahas garis besar permasalahan kamu. Dan kita sudah menentukan tujuan konseling kita. Untuk pertemuan kita hari ini kita akan fokus nih dengan mendalami permasalahan kamu. Apakah paham? Paham, Bu. Oke, baik. Berapa lama waktu yang kamu miliki untuk pertemuan kita hari ini? Saya diberi waktu 1 jam oleh guru saya, berarti sekitar 45 menit. Oke, baik. Waktu konseling kita pada hari ini yaitu 45 menit ya. Kamu harus aktif dalam proses konseling ini sama seperti sebelumnya. Apakah kamu setuju? Setuju. Baik, apakah kamu sudah siap untuk melakukan konseling kita pada hari ini? Siap. Bagaimana kalau kita mulai memeriksa tugas yang Ibu berikan nih pada pertemuan sebelumnya? Apakah kamu sudah menyelesaikannya? Sudah nih, Bu. Oke, dalam kamu mendefinisikan kondisi ideal yang ingin kamu capai, yaitu kamu mendapatkan perhatian dari orang tuamu. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut? Orang tua saya menaruh perhatian lebih kepada adik saya. Selain itu, saya juga sering dibanding-bandingkan dengan adik saya. Adik saya berbakat di bidang akademik, sedangkan saya tidak. Saya tidak terlalu berbakat di bidang itu, jadi karena itu orang tua saya lebih memperhatikan adik saya. Apakah kamu pernah mengungkapkan bahwa kamu ini ingin diperhatikan juga? Tidak pernah, Bu. Kenapa? Saya sering merasa kecil di dekat orang tua dan adik saya. Saya lebih memilih memendamnya karena saya tahu pasti nantinya saya akan diminta seperti adik saya dan kembali dibanding-bandingkan dengan adik saya. Jadi keinginan kamu ini ingin diperhatikan seperti adik kamu dan tidak dibanding-bandingkan dengan adik kamu. Benar, Bu. Selanjutnya Ibu lihat di lembar selanjutnya ini kamu ini menuliskan perilaku nakal kamu ya. Kamu membolos, tidak mengerjakan tugas, terus bahkan seperti berkelahi. Bisa dijelaskan alasan perilakumu ini? Apalagi tentu untuk menarik perhatian orang tua saya. Jadi dengan melakukan kenakalan kamu berharap nih orang tua kamu akan memperhatikan kamu. Tentu saja, kalau tidak seperti itu saya harus berbuat apa lagi? Kamu mengatakan bahwa kamu ini tidak suka saat dibanding-bandingkan dengan adikmu. Apakah kamu tahu kenapa orang tuamu sering membanding-bandingkan dengan adikmu? Apa karena perilaku saya ini? Bagaimana kamu membandingkan perilakumu dengan perilaku adikmu? Coba. Adik saya tidak pernah berbuat nakal, dia selalu masuk kelas dengan
tepat waktu, selalu mengerjakan tugasnya, tidak pernah bolos, apalagi berkelahi. Perilaku saya adalah kebalikan dari perilakunya. Jadi menurut kamu ini perilaku mana yang lebih disukai oleh orang tuamu? Tentu saja perilaku yang seperti adik saya. Jadi bagaimana nih menurut kamu perilaku selama ini? Menurut saya itu tidak akan berhasil untuk menarik perhatian orang tua saya. Saya rasa senakal apapun saya, orang tua saya malah akan tambah mengabaikan saya. Jadi kamu ini ingin merubah perilakumu ini dan mendapatkan perhatian dari orang tua kamu, atau kamu ingin tetap dengan perilakumu itu dan kamu tadi mengatakan orang tuamu akan tambah mengabaikanmu. Saya ingin berubah, saya ingin diperhatikan juga oleh orang tua saya. Itu adalah pilihan kamu. Kamu harus bisa berkomitmen dengan pilihanmu agar kamu ini mendapatkan perhatian dari orang tua kamu sesuai yang kamu inginkan. Iya, Bu. Apakah kamu bisa menyimpulkan hasil konseling kita pada hari ini? Hanya satu yang jadi fokus utama saya harus memperbaiki perilaku saya agar saya bisa diperhatikan oleh orang tua saya. Baik, pertemuan kita akan segera berakhir ya. Bagaimana nih dengan jadwal pertemuan kita selanjutnya? Tetap di hari yang sama aja, Bu. Tadi saya sudah memberitahu guru mata pelajaran saya dan beliau memberikan 1 jam pelajarannya untuk mengikuti proses konseling ini. Oke, baguslah kalau kayak gitu. Apakah masih ada nih apa yang ingin kamu sampaikan? Tidak ada, Bu. Saya rasa cukup. Baiklah, kalau begitu sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah kabar ibu baik juga. Sudah dapat izin dari gurunya sebelumnya? Udah, Bu. Bagus. Pada pertemuan kita minggu lalu, kita kan sudah mengungkapkan nih keinginan kamu serta harapan kamu juga dan perilaku kamu nih yang kamu tunjukkan. Kamu tidak lupa kan? Tidak, Bu. Bagus. Nah, di pertemuan kita pada hari ini, kita akan fokuskan pada mengevaluasi perilaku kamu nih, dan juga menyusun rencana untuk perilaku barumu nanti. Apakah kamu paham? Bagus. Bagaimana dengan waktu konseling kita pada hari ini? Saya punya waktu 45 menit, Bu, untuk konseling ini. Baik, jadi waktu yang kita miliki pada hari ini selama 45 menit ya, dan seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Ibu harap kamu tetap aktif dalam kegiatan konseling kita hari ini. Bagaimana, kamu setuju? Setuju, Bu. Kalau begitu, apakah kamu sudah siap untuk mulai konseling kita hari ini? Siap. Oke. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menggali ya mengenai perilaku kamu dan juga pandangan kamu nih terhadap perilakumu itu, dan hari ini kita akan mengevaluasinya bersama. Untuk melihat apakah perilaku dan cara pandang saya itu tepat atau tidak. Betul sekali. Baiklah. Bisakah kamu mengungkapkan kembali kenakalan yang kamu lakukan? Saya sering membolos, tidak mengerjakan tugas, dan juga berkelahi dengan teman. Dan bagaimana pandangan kamu terhadap perilakumu itu? Saya rasa itu tidak menjadi masalah untuk menarik perhatian orang tua saya. Pada pertemuan sebelumnya, kamu mengatakan bahwa tidak suka jika dibanding-bandingkan dengan adik kamu. Benar sekali, saya tidak menyukainya. Hal itu membuat saya tidak mendapatkan perhatian dari orang tua saya. Bagaimana kamu membandingkan perilakumu dengan perilaku adikmu? Adik saya termasuk siswa yang rajin, dia tidak pernah bolos, selalu mengerjakan tugasnya, selalu masuk ke kelas, dan tidak pernah berkelahi. Dengan kata lain, perilaku saya adalah kebalikan dari dia. Oke,
kamu selalu dibanding-bandingin dengan adikmu karena perilaku kalian yang sangat berbanding terbalik. Jadi menurut kamu perilaku mana yang lebih disukai oleh orang tuamu? Yang seperti adik saya. Jadi cara saya untuk menarik perhatian orang tua saya selama ini ternyata salah. Bagaimana menurut kamu? Menurut saya itu benar-benar salah. Jadi sekarang apa yang kamu inginkan? Saya ingin merubah perilaku saya, tapi saya tidak tahu bagaimana. Bagaimana kalau kita mulai dari perilaku membolosmu? Apakah membuat kamu apa nih yang membuat kamu membolos? Karena pelajarannya membosankan dan gurunya juga membosankan. Lalu bagaimana kamu akan merubahnya? Saya akan mengikuti semua mata pelajaran dan mencoba untuk mengejar ketinggalan saya. Apakah kamu bisa? Tentu saya bisa. Oke. Selanjutnya masalah-masalah tugas nih di sekolah kamu. Kenapa kamu tidak mengerjakannya? Saya tidak mengerti dengan materinya. Selain itu, saya juga tidak tahu mau bertanya kepada siapa jika saya kebingungan. Lalu bagaimana kamu akan merubahnya? Saya akan bertanya kepada teman-teman saya jika saya kebingungan, dan jika saya memiliki pekerjaan rumah saya akan mencoba bertanya kepada orang tua saya. Apakah mereka bisa membantu saya untuk mengerjakan tugas? Apakah kamu bisa melakukannya? Tentu saya bisa. Lalu bagaimana nih dengan perilaku yang kamu suka berkelahi? Saya berkelahi ketika saya rasa mereka sudah keterlaluan mengganggu saya. Saya sangat tidak suka jika diganggu. Oke. Lalu bagaimana kamu akan merubah perilaku tersebut? Saya akan melaporkan kepada wali kelas saya. Oke, apakah kamu bisa melakukannya? Tentu saya bisa. Kalau begitu, sekarang kamu tulis perilaku-perilaku yang kamu lakukan untuk menjadi lebih baik. Baiklah. Bagaimana nih dengan perilaku-perilaku baru ini? Apakah kamu tetap untuk melakukannya? Saya sangat siap. Perlu ibu tekankan nggak bahwa kamu harus berkomitmen dan bertanggung jawab nih untuk perilaku-perilaku baru yang kamu tulis ini karena akan sangat mendukung perubahan perilaku selanjutnya. Saya sangat siap, Bu. Bisa kamu memberi kesimpulan untuk hari ini? Apa yang saya bayangkan belum tentu akan terjadi jika saya tidak berusaha. Jadi saya akan berusaha keras untuk merubah perilaku saya. Terima kasih atas kata-kata kamu, ini sangat bagus. Pertemuan kita pada hari ini hampir selesai. Untuk pertemuan selanjutnya apakah akan tetap di hari yang sama? Iya, Bu. Baiklah, kalau begitu pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini ya. Terima kasih, Bu. Saya pamit dulu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, ibu juga baik-baik aja. Nah, pertemuan kita minggu lalu kita sudah bahas kan membuat rencana untuk perilaku baru kamu dan hari ini kita akan mengevaluasinya bersama. Ya, Bu. Berapa lama waktu yang kamu punya nih pada hari ini? Saya hanya mempunyai waktu 30 menit, Bu, karena saya ada tugas yang diberikan guru saya dan harus dikumpulkan nanti. Oke, baik. Kalau begitu, jadi pertemuan kita hari ini berlangsung selama 30 menit dan seperti sebelumnya kamu harus berpartisipasi aktif ya dalam proses konseling kita pada hari ini, mengerti? Ngerti, Bu? Kalau begitu, apakah kamu siap memulai proses konseling kita? Siap, Bu. Bagaimana kalau kamu menceritakan pengalaman kamu dulu nih dalam menjalankan rencana yang sudah kita buat sebelumnya? Orang tua saya yang sangat
Orang tua saya sangat senang, Bu, ketika saya meminta bantuan untuk mengerjakan tugas sekolah saya. Adik saya juga membantu saya. Saya merasa sangat senang ketika orang tua saya memuji saya. Eh, Bahkan ketika hari Minggu, orang tua saya mengajak saya berjalan-jalan karena saya tidak nakal lagi katanya. Guru-guru dan teman-teman kelas saya juga senang ketika saya tidak pernah membolos lagi dan rajin mengumpulkan tugas. Bagus banget ya, baru 1 minggu nih menjalankan rencana, uh, dan kamu sudah banyak hal yang udah kamu terima. Benar sekali, Bu, tapi ada satu hal yang mengganggu saya. Apa itu kalau ibu boleh tahu? Ketika saya bolos dulu, saya selalu berkumpul dengan teman-teman saya yang lain, tetapi mereka menjauhi saya karena katanya saya tidak pernah lagi berkumpul bersama mereka. Jadi kamu ini masih ingin nih berteman dengan mereka? Iya, Bu, saya juga merasa senang ketika bersama mereka, tetapi sekarang mereka menjauhi saya karena tidak pernah berkumpul bersama lagi. Bagaimana kalau kamu berkumpul dengan mereka di luar jam sekolah? Maksudnya saat sekolah sudah selesai? Bisa juga, tetapi ingat dengan rencana kita. Jangan sampai kamu melupakannya itu yang udah kamu rencanakan. Saya rasa saya masih bisa berteman dengan mereka tanpa melupakan mereka, Bu. Bagaimana caranya? Saya bisa bertemu dengan mereka saat sekolah sudah berakhir. Saya pergi jalan-jalan dengan mereka atau mengajak mereka untuk main ke rumah saya, tetapi saya harus mengatakannya dulu kepada orang tua saya. Pilihan yang baik ya. Apakah kamu bisa melakukannya? Tentu saya bisa. Kalau begitu, bisa kamu beri kesimpulan nggak untuk pertemuan kita pada hari ini? Jika saya terus berusaha, maka saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Bagus sekali ya. Sekarang ibu mau kamu mengisi lembar evaluasi ini nih. Baik, Bu. Ya, terima kasih ya, pertemuan kita ini sudah hampir selesai. Pertemuan keempat ini adalah pertemuan terakhir kita untuk kegiatan konseling individual pada hari ini. Jadi tidak ada lagi untuk pertemuan selanjutnya, Bu? Iya, tidak ada. Tapi jika saya ingin berkonsultasi dengan Ibu, masih bisakah? Tentu saja bisa. Saya akan selalu berusaha untuk membantu kamu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalau begitu, sesi konseling kita hari ini kita cukupkan ya sampai sini. Silakan kamu kembali ke kelas kamu. Ya, Bu. Terima kasih. Saya pamit dulu. Iya, sama-sama.